semua. Kepada keluarga besar GP apa namanya GP apa namanya Anugerah yang sudah menyambut kita, membuka tempatnya, luar biasa. Tepuk tangan untuk keluarga besar GP Anugerah ini. Terima kasih kepada rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang hari ini hadir untuk kita boleh bersama-sama. Sungguh saya rasa terhormat sekali karena ibu bapak para pelayan Tuhan ada di antara kita semuanya dalam kesibukan yang ada. Saya ingin tahu, ada guru-guru pesat yang baru tiba dari Samarinda. Sudah nyampe belum? Yang mana? Berapa orang? Berapa orang kalian tiba tadi? 6 orang. Semua ada di sini? Ayo, harusnya bersyukur orang-orang Mangku Tanah. Tuhan kirim guru-guru TK dari Pelayanan Desa Terpadu. Iya, jadi ini pertama kali kalian di sini ya. Tadi sempat bingung berangkat bagaimana. Charter mobil tidak ada katanya, minta Pak Noel mana Pak? Oh ya, nggak melalui bagaimana, nggak bisa juga. Puji Tuhan, akhirnya dapat pick up. Nggak hujanan tadi ya. Jadi berapa orang di pick up itu? Berapa orang? 5. 6. Guru-guru lain ada. Oke ya. Baik, kita mau belajar firman Tuhan. Saudara, dalam doa Pak Pendeta Noldi tadi ya, itu ada satu kalimat yang luar biasa dan itu menyukakan hati Tuhan. Singkapkan rahasia firman. Kok gak ada yang amin? Harusnya setiap kali kita belajar firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, itu harus ada, selalu ada, dan harus ada, saya ulangi lagi, rahasia firman Tuhan. Kok gak amin lah? Karena kalau setiap kali kita mendengar firman Tuhan tidak ada rahasia yang disingkapkan, berarti kita mendengar firman Tuhan yang kita sudah tahu. Belum atau tidak? Kalau disebut rahasia firman, itu artinya kita yang sudah kita tahu atau yang belum kita tahu. Maaf, tidak ada hamba Tuhan atau gereja yang berdoa setiap kali mau mendengar firman Tuhan tanpa menyebutkan kata singkapkan rahasia. Itu hampir selalu ada. Tapi tidak sedikit terjadi begini. Ketika rahasia itu disingkapkan dan tidak cocok sesuai dengan doktrin gereja kita dan apa yang kita tahu selama ini, langsung kita berkata itu sesat. Betul atau tidak? Ya, kalau gitu ngapain minta rahasia? Ya udah, denger aja khotbah yang sama terus dari dulu. Ini yang menyebabkan mengapa banyak anak-anak muda tidak mau ke gereja. Sebab membosankan. Anak-anak muda jawab ya atau tidak? Bahkan tidak sedikit, maafkan saya jangan marah, tidak sedikit orang-orang Kristen berkata begini, heran, kalau di rumah susah tidur, tapi di gereja cepat ngantuk. Loh, kenapa saudara tertawa? Betul? Kenapa kita di gereja cepat ngantuk, di rumah susah ngantuk? Karena membosankan. Kenapa kan nonton film di TV, nonton bola, bisa melek terus? Karena ada hal baru. Secara umum orang suka nggak nonton pertandingan sepak bola yang ulangan? Yang benar. Tapi orang Kristen suka dengar khotbah yang ulangan lagi. Ulang lagi, ulang lagi. Lu betul atau? Kalau hari ini Tuhan menjawab doa Bapak Pendeta Nol, ada rahasia baru. Saya minta kita kerjasama. Ketika ada hal-hal yang tidak cocok, kalau itu rahasia baru, dengan rendah hati mari kita terima. Amin. Sebagai seorang pengajar, seorang hamba Tuhan, saya selalu berusaha menyampaikan kebenaran. Itu tidak banyak kesaksian, tapi banyak ayat sebagai dasar.
Ya, jadi kalau ada yang tidak setuju, jangan bantah saya, bantah yang punya firman. Betul? Karena saya berusaha betul menyampaikan apa yang tertulis. Siap untuk terima rahasia? Karena doa seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Baik. 90% hidup kekristenan kita beriman kepada Tuhan. Ya, perhatikan kalimat ini. 90% hidup kekristenan kita beriman kepada Tuhan. Itu ternyata bukan iman yang paling suci. Ayo kita buka ayatnya. Yudas ayat 20. Yudas itu cuma satu pasal, jadi nggak ada pasal. Yudas ayat 20, cepat. Yang lain buka Alkitab, kenapa diam saja? Apa saudara datang ibadah harus bawa Alkitab? Jangan datang ibadah bawa ATM, untuk apa? Udah buka semuanya, yang tidak bawa Alkitab, toel saudaranya sebelah bawah untuk baca sama-sama. Yudas ayat 20. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ulang. Ini banyak orang, saya nggak ada orang suaranya. 1 yang kenceng, yang 1, 2, 3. Akan tetapi kamu saudaraku yang kejasati, bangunlah dirimu di atas kasar-kasarmu yang paling suci dan berdoalah dalam roh. Saudara, inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita bahwa Bapa di surga sangat-sangat berharap hidup kekristenan kita harus punya fondasi, punya dasar iman yang paling suci. Pertama saya belajar ayat ini, saya bilang, kok aneh, iman yang paling suci. Untuk kekudusan tidak ada kata paling kudus. Untuk taat tidak ada kata paling taat. Untuk yang lain-lain, untuk pertobatan nggak ada paling bertobat, tidak. Tapi untuk iman ada kriteria, ada perbedaan. Yang dicari oleh Tuhan kita iman yang apa? Ayo baca. Yang paling suci. Ayo kita renung. Kalau ada iman yang paling suci, turun dikit, iman apa? Iman yang suci. Jangan bilang kurang dulu. Turun kok. Paling jadi iman yang suci. Secara logika, mendengar kata iman yang suci sudah bagus belum? Sudah. Tapi karena ada yang paling, jadi harus kita capai yang mana? Yang paling. Jangan yang suci. Kalau ada iman yang suci, berarti turun lagi. Ada iman yang setengah suci. Betul? Turun lagi. Ada iman yang seperempat suci. Turun lagi. Ada iman yang tidak suci. Gitu aja. Aneh. Hanya iman, Bapa di surga minta ambil yang paling tinggi. Untuk kudus cukup kudus, gak ada paling. Aneh. Untuk taat hanya satu, taat saja. Nggak ada yang paling taat. Tapi untuk ini, ayo kita pelajari. Kalau gitu apa itu iman yang tidak suci atau iman yang sekedar suci? Kita buka ayat ini. Lalu nanti kita akan menemukan. Jadi iman yang tidak suci atau iman yang suci itu iman yang ke arahnya mana? Filipi 2:21. Benar, Filipi 2:21. Baca ya, yang sudah buka Alkitab baca dengan serentak. Nanti setelah kita baca Filipi 2:21, lalu kita akan pilih iman yang sekedar suci, ya, atau iman yang suci saja. Itu yang ke arah mana dari ayat itu? Sudah? 1, 2, 3. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri.
bukan kepentingan siapa? Tuhan Yesus. Nah, iman yang suci yang kepentingan siapa? Baca ayat itu. Jadi iman yang suci itu berjuang beriman untuk kepentingan siapa? Kalau kita baca ayat itu, bukan. Yang kepentingan Kristus Yesus, iman yang paling suci. Nah, tapi iman yang sekedar suci yaitu untuk kepentingan diri sendiri. Mulai hari ini semua kita harus mulai menilai, memilih, mendeteksi, memeriksa. Imanku ini sekedar suci atau yang paling suci? Dengan ukuran Filipi 2:21. Saya beri contoh, iman yang sekedar suci. Siapa sering dengar khotbah Lukas pasal 10 tentang iman perwira di Kapernaum? Pada dengar nggak? Hebat nggak iman itu? Loh, ayo, hebat nggak imannya perwira Kapernaum ini? Hebat. Dia beriman yang bagaimana? Baik, masuk lupa. Jodoh bilang hebat nggak? Ayo. Imannya perwira di Kapernaum ini masih ingat kisahnya? Dia beriman untuk siapa? Untuk hambanya, budaknya yang betul. Pelan-pelan ya kita lihat. Setiap kali ada pendeta khotbah tentang iman perwira Kapernaum, pasti semua yang mendengar merasa Tuhan terima kasih. Hari ini saya datang ke kebaktian ibadah, saya dengar khotbah tentang iman perwira Kapernaum. Terima kasih Tuhan, ibu saya yang sakit kanker ada mujizat. Anak saya yang sedang sakit Tuhan pasti sembuhkan. Pekerjaan saya sedang kacau balau, hutang saya banyak, pasti ada mujizat. Saya mau pakai imannya perwira Kapernaum. Dan banyak lagi yang lain. Bahkan satu kali di satu desa ada dengar kesaksian, ada seorang petani yang punya kerbau. Ketika mendengar khotbah itu, kerbaunya sakit, dia bilang percaya, saya percaya, kerbau saya sembuh. Karena memang imannya hebat. Nah, itulah iman yang sekedar suci. Kok bisa? Perhatikan baik-baik. Kalau disebut jenderal di Kapernaum, ingat masa itu Israel dijajah negara mana? Ayo, dijajah negara mana? Roma. Berarti kalau ada jenderal sebagai panglima daerah, istilah kita di Indonesia, ini penjajah atau yang dijajah? Yang jadi jenderalnya? Ayo, yang dijajah atau penjajahnya? Penjajah. Pertanyaan berikut, kalau dia jenderal penjajah, yang jadi budaknya yang sebangsa atau yang dijajah? Sakit apa hambanya itu? Sakit paru? Lalu ditanya, sakit apa? Oke, memang sakitnya nggak disebut di Alkitab, tapi bagaimana kondisinya? Hampir mati. Kalau sekarang sakit apa itu? Hampir mati. Apa? Stroke. Oke, stroke. Apalagi? Ayo, sakit apa kalau hampir mati? Jantung. Oh, mati sudah kalau jantung. Enggak hampir lagi. Kanker begitu. Saudara enggak mau nyebut. Ya. Oke, ya. Hampir mati. Logikanya, kalau dia seorang jenderal penjajah, perlu nggak dia repot-repot minta ada mujizat buat si budak ini? Logikanya tidak. Cari lagi mudah atau tidak? Dia cari pengganti lagi mudah atau tidak? Oke. Sekarang saya balik. Kalau saudara kenal pengusaha Kristen yang punya pembantu di rumah, dan dokter bilang, yang berhati kami menyampaikan, pembantu ibu, pembantu bapak nggak ada harapan lagi. Jawab jujur ya, jujur. Ini Kristen, majikan Kristen. Kira-kira cari kesembuhan dari Tuhan Yesus atau bilang ini gaji 6 bulan, yang nggak pelit ini murah, yang pelit ini gaji 2 bulan, pulang. Tujuannya apa suruh pulang? Cari ganti? Bukan.
Nggak mau repot. Kalau mau mati, mati di kampungmu sana, jangan mati di sini, bikin repot. Oke, kita semua tertawa, saudara, tapi ini kisah yang benar dari firman. Jadi setiap kali kita mendengar khotbah tentang iman perwira di Kapernaum dalam nama Yesus, tidak boleh iman itu untuk diri kita dan keluarga kita. Sebab perwira ini mengimani Yesus Tuhan bisa menyembuhkan untuk siapanya? Budaknya. Maka itu saya pakai ukuran Filipi 2:21. Berarti perwira ini berjuang untuk kepentingan siapa? Kepentingan Tuhan Yesus. Loh, kok bisa? Karena semua kehendak Tuhan itu untuk menyelamatkan semua orang. Oke, ayatnya di sini. 1 Timotius 2 ayat 4. Buka. Tolong yang nggak bawa Alkitab catat supaya nanti di rumah. Ya. Saudara yang punya smartphone, handphone ini bisa buat catatan. Awas nggak nyatet anak-anak muda. Awas. Kalau handphonemu cuma isinya enggak. Kalau saya jadi Tuhan, saya rusakkan semua handphonemu itu. Biar tahu rasa. Untung Tuhan nggak kayak saya. Catat ya ayat-ayat. Inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita apa itu yang disebut kehendak Tuhan. Luar biasa. Saudara boleh baca dari Kejadian sampai Wahyu. Maka inilah satu-satunya ayat yang memberitahu kita apa itu kehendak Tuhan. Maka itu maaf, kalau ada orang berpuasa ditanya, kenapa ibu berpuasa, kenapa bapak berpuasa, kenapa saudara berpuasa, rata-rata jawabannya, kami sedang mencari kehendak Tuhan. Salah. Kehendak Tuhan sudah tertulis, nggak usah dicari pakai doa puasa. Enggak, amin. Yang sudah tertulis nggak usah dicari, apalagi pakai puasa. Tinggal jalani saja yang diperintahkan. Amin. Ayo kita baca 1 Timotius 2:4. Apa itu kehendak Tuhan? 1, 2, 3. Ulang, nggak serentak. Kalimat pertama itu penting. 1, 2, 3. Yang menghendaki supaya semua orang diapakan? Diselamatkan untuk memperoleh pengenalan akan kebenaran. Siapa kebenaran itu? Yesus. Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah itu. Jadi kehendak Tuhan atau kepentingan Tuhan Yesus Kristus atau kerinduan Tuhan Yesus Kristus, maaf, bukan dibangunkan gedung gereja yang megah. Yang dia rindukan bukan dicarikan sekolah teologi yang banyak-banyak. Maaf, hanya satu ini yang saya katakan lagi, yang Tuhan kehendaki adalah supaya berapa orang? Semua orang diapakan? Diselamatkan, bukan dikristenkan. Diselamatkan untuk memperoleh pengetahuan atau pengenalan kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara ingin tahu apa itu kepentingan Tuhan, jawabannya adalah selamatkan sebanyak-banyaknya orang yang belum diselamatkan. Harus begitu. Maka itu kita harus jujur. Iman yang paling suci adalah iman kepada Tuhan Yesus, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Amin. Tapi untuk kepentingan Tuhan Yesus, orang lain. Ini yang benar. Sayang, ada satu anak dari Wawundula nggak datang hari ini. September lalu waktu kami pertama kali ke Wawundula, selesai ibadah 2 hari, lalu
Ada yang ingin ikut nyusul kami ibadah ke Palopo. Nah, keluarga ini ya dia orang mampu, maka dia sewa mobil dengan sopirnya. Nah, selesai ibadah, mereka keluarga ini nginep di hotel tempat kami nginep juga. Hotel apa? Harapan ya. Nah, cukup baik hati pengusaha ini, sopir itu dibukakan kamar juga untuk nginep. Nah, kebetulan di sebelah kamar saya. Tapi saya tidak tahu kalau ini sopirnya. Pas saya keluar kamar, saya lupa mau ambil apa atau mau ketemu saya. Tahu-tahu sopir ini keluar dari kamar sebelah saya. Nah, saya tidak tahu kalau ini orang Muhammadiyah. Ketika dia keluar dari kamar itu, Roh Kudus ngomong sesuatu. Untuk saya harus mengenalkan Yesus kepada orang. Akhirnya saya batalkan rencana saya. Saya ngomong, selamat malam. Kenalkan, saya Pendeta Daniel. Saudara siapa? Dia sebut nama. Nah, cuma saya nggak tanya dia dari mana. Saya pikir besok pun saya akan melanjutkan perjalanan ke Makassar. Ngapain saya tanya juga? Yang penting saya minta nomor telepon. Akhirnya saya sampaikan sesuatu. Dia terkejut. Kenapa saya bisa tahu? Nah, ketika saya minta nomor teleponnya, dia nggak punya handphone. Maaf ya, ini cara saya. Langsung saya keluarkan uang 1.500.000. Dia kaget. Kamu besok beli handphone dan ini nomor telepon Bapak. Kamu catat. Udah. Sampai saya bimbing dia untuk terima Tuhan Yesus. Akhirnya kami dua masuk lagi ke kamar dia. Saya doakan dia. Oh Tuhan jamah. Nah kemarin dia harusnya hadir, tapi ada kerjaan sopir ke tempat lain lagi. Nah hari ini pun dia nggak bisa hadir, sayang sekali. Nah setelah saya doakan, dia baru cerita, saya datang dari Wawandula. Hah? Sama siapa? Dia nyebut orang itu. Oh kamu. Nah terus saya bilang kepada warga itu, sopirmu dijawab Tuhan. Jadi akhirnya saya tujuan keluar kamar jadi lupa saya mau ngapain tadi ini. Ngerti? Filipi 2:21. Ketika semua sibuk mencari kepentingannya sendiri, tidak sibuk mengurus kepentingan Tuhan Yesus Kristus, maka disitulah iman kita jadi tidak paling suci. Tidak salah mengimani anggota keluarga kita sembuh dari sakit. Tidak salah. Tapi kalau ada kesempatan iman ini dinaikkan, amin, ya kita naikkan dong posisi iman kita. Percaya urusan keluarga kita tanpa saya akan urus. Amin. Itu cara Tuhan yang ingin dia kerjakan dalam hidup kita. Jadi mulai hari ini setiap kali kita berkata aku beriman, langsung tanya iman yang apa? Anak-anak muda awas kamu. Aku beriman Tuhan, dia akan jadi calon suamiku, akan jadi calon istriku. Awas kamu. Kalau Tuhan tidak bicara kepada saudara, siapa akan jadi jodohmu? Jangan beriman duluan. Itu iman yang najis iman. Terus Tuhan tidak suruh kok. Kamu beriman enak saja. Jadi semua hal yang kita katakan beriman harus pada tingkat yang paling suci. Dan semua yang Tuhan kehendaki cuma satu, menyelamatkan semua orang. Jangan lupa konsep ini. Maka itu pertanyaannya, dengar ya, kapan terakhir kali saudara berurusan dengan orang yang belum percaya Tuhan Yesus dan saudara berusaha untuk mengenalkan Tuhan Yesus, untuk mengerti, mencapai tingkatan iman yang paling suci, harus urusannya dengan orang lain supaya kenal Tuhan Yesus.
Selain hal itu, maka iman kita bukan di posisi yang paling suci. Loh, kok diam semua? Nah, mulai dia nggak suka ini, mulai dia nggak suka. Tadi sudah doa minta rahasia, ini rahasia ini. Loh, kok nggak amin? Oh, lanjut ya. Lukas 11, coba buka Alkitab sudah. Lukas 11 perikop pertama. Ayo saya minta jujur, khususnya bahwa Alkitab masih berupa buku, bukan di handphone. Kalau saya minta saudara buka Lukas 11 perikop pertama, ayat berapa yang ada garisnya, yang saudara beri tanda di Alkitab saudara? Ayo cepat. Ayo Lukas 11 ayat berapa yang saudara beri garis bawah? Ayo. Sudah ketemu? Ayo Pak Gembala sudah buka Lukas berapa yang ada garis bawahnya? Ya 9, betul. Betul ayat 9, coba lihat. Loh, saya tanya saudara kok diam saja sih? Betul ayat 9? Ayo, yang nggak punya Alkitab buku tapi di handphone coba. Ayo baca sama-sama Lukas 9, Lukas 11 ayat 9. 1, 2, 3. Hafal nggak ayat itu? Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah kamu akan diberi, carilah kamu akan dapat, ketoklah pintu akan dibuka buat kamu. Wah, itu luar biasa. Betul? Bahkan saya pernah salah. Salahnya nggak tanggung-tanggung, 11 tahun saya salah menggunakan ayat itu. Bahkan saya pernah marah kepada Tuhan. Dalam satu pelayanan saya memerlukan fasilitas. Sudah 4 bulan berdoa, Tuhan tidak jawab. Jangan ikuti cara saya, itu kesalahan saya, kebodohan saya. Saya buka Lukas 11 ayat 9. Saya tunjuk dengan jari saya, Tuhan baca ayat ini. Kurang ajar enggak? Kenapa? Karena saya kecewa dengan Tuhan. Saya sudah minta, sudah cari, sudah ketok, tidak dapat. Satu hari, sekolah yang Tuhan percayakan kepada saya untuk saya dirikan, itu SMA. Tutup di tengah jalan. Belum sampai kelas 3, jadi belum sampai 1 angkatan, tutup. Hancur pelayanan itu. Guru-guru tidak sanggup. Ini di Papua berapa puluh tahun yang lalu. Saya sedih, saya malu, saya kecewa. Karena guru-gurunya nggak sanggup untuk mengajar, susah mengajar anak-anak Papua di pedalaman. Saya masih ingat suatu hari, ini guru matematika, dia orang Mojokerto, Jawa Timur, namanya Pak Yono. Saya tanya, kenapa sih kali ini nggak sanggup? Aduh, kami tuh nggak ngerti. Gara-gara sekolah itu saudara, saya panggil seorang konsultan pendidikan dari IKIP Negeri Surabaya. Saya bayar mahal tiketnya semua. Untuk 2 minggu saya minta tolong dia teman baik saya, dia seorang dosen. Begitu dia teliti, dia shock. Belum pernah kami menemukan sebuah suku bangsa yang di benaknya tidak ada bilangan pecahan. Maksudnya? Nah, aneh bukan? Dan itu betul, itu pun saya baru tahu. Jadi saudara kita di Papua sampai hari ini, sampai hari ini. Jumat kemarin, jadi baru seminggu ya di Jumatnya, baru seminggu ini kami meninggalkan Nabi. Sampai hari ini. Kalau saudara ke Papua, baik di pasar maupun di toko-toko, termasuk di mall, itu tidak ada harga yang pecah. Misalnya 2.150, ya enggak? Misalnya terus 1.350, itu enggak ada, semuanya bulat. Jadi 1.000 atau 2.000 atau 3.000 atau 4.000. Kalau di pasar harganya yang paling murah itu 5.000. Tumpukan sayur itu di pasar sampai hari 5.000 naik ke 10.000 atau 15.000 atau 20.000. Nggak ada ratusan, nggak ada.
sampai hari ini. Nah, maka itu ketika konsultan ini menyelidiki, saya juga baru sadar, oh pantas. Jadi anak-anak Papua ini kalau diajar misalnya 1/2 dikalikan sekian koma berapa, langsung hilang, ini apa ini? Nah, ini unik sekali suku bangsa ini. Nah, wah, pada kalau begitu. Nah, Pak Yono ini satu hari dia bilang begini aja, Bapak ikut saya besok ngajar ke kelas. Ya saya ikut. Pagi-pagi saya lihat Pak Yono ini nyiapkan pisang. Kenapa kamu mau ngajar bawa pisang? Oh enggak, ini untuk peragaan matematika. Pisang, oke saya ikut. Pak Yono bawa 5 pisang. Saudara jangan mentertawakan. Justru inilah Tuhan memberi saya kemampuan dengan istri saya, dengan anak saya tinggal di Papua, mengajar mereka. Dan setelah 20 berapa ya? Setelah gagal itu, maka 95 saya mulai dengan TK berpola asrama, dan itu ada sampai hari ini. Sudah berapa ini? 14 angkatan tidak salah. Dan sudah ada yang jadi sarjana, sudah ada yang jadi pegawai negeri, ada yang jadi camat. Dari anak-anak kami asramakan sejak taman kanak-kanak. Saudara bisa lihat pelayanan kami di Google. Cari ya di internet Pesat Nabire. Nggak akan tahu apa yang Tuhan kerjakan lewat kami di sana. Begitu masuk kelas, Pak Yono panggil 2 murid. Saya duduk di paling belakang. Pak Yono bilang begini, Bapak punya 5 pisang. Kalau Bapak bagi 2, separuh Bapak, separuh kamu, satu muridnya, itu berapa pembagiannya? 5 atau? Lama mikir. Ya saya sambil nunggu juga. Tiba-tiba salah satu dari 2 murid tanya begini, jangan tertawa Mas. Bapak, pisangnya mantap atau masak? Loh, jangan tertawa aku suruh. Serius. Maka itu setelah konsultan pendidikan ini menerangkan, saya baru ngerti begitu uniknya di Papua. Nah, Pak Yono tanya, maksudmu apa? Kalau masak, saya ambil semua. Kalau mantap, Bapak ambil semua. Saya lari keluar dari kelas, saya menangis di depan. Begitu susahnya menyakiti. Nah, maka itu dalam keadaan seperti itu saya berdoa, Tuhan bagaimana? Istri saya pun sudah bingung mau bagaimana. Akhirnya suami tutup sekolah ini. Oke? Nah, dalam keadaan kami berdoa, tahu ayat ini muncul. Lukas 11 ayat 9. Ternyata selama belasan tahun itu saya salah. Maaf, saya pun yakin saudara juga salah. Tidak memperhatikan kalimat pertama. Coba lihat kalimat pertamanya bunyi apa? Itu ternyata yang penting. Nah, saya selalu menggunakan Matius 5 ayat 17-18. Yesus berkata, langit bumi segede ini bisa lenyap, tapi satu titik dari Taurat, masih ingat itu? Nggak bisa lenyap. Nah, sejak itu saya kalau mau belajar Alkitab, maka itu dari yang kemarin, tadi siang seminar, sekarang ini, lihat cara saya mengajar. Saya berusaha untuk memperhatikan kata per kata, tanda baca. Saya perhatikan itu ada kuasa di dalamnya. Jangan diremehkan, karena itu pesan Tuhan Yesus. Apa kalimat pertama Lukas 11 ayat 9? Ayo baca. Oleh karena itu. Nah, ini yang saya salah. Ternyata selama ini saya tidak pernah memperhatikan kalimat oleh karena itu. Ayo kita bongkar. Kalau ada kalimat oleh karena itu, berarti sebelumnya ada apa? Sesudahnya ada apa? Ayo coba jawab. Maka itu awas ya. Mulai hari ini kalau baca Alkitab, jangan gini. Udah puji Tuhan saya baca 20 pasal hari ini. Ngawur itu. Itu cuma ngejar setoran. Karena sudah janji kepada Tuhan, aku tiap hari harus baca 10 pasal. Terus hari ini dikredit buat besok. Jadi besok nggak baca, karena ini aku sudah baca 20 pasal.
Ada nggak orang Kristen model seperti itu? Nah, karena salah. Kalau baca seperti itu, kapan ngertinya? Hanya membaca memenuhi target, aku janji 10 pasang tiap hari. Nggak bisa. Ayo, saya tanya lagi. Kalau ada kalimat oleh karena itu, ayo cepat. Itu artinya apa? Ayo anak-anak muda yang masih SMP SMA, awas kamu nggak bisa bahasa Indonesia. Ayo, oleh karena itu cepat. Ada sesuatu penyebab, kayak sebab dan akibat. Nah, saya bertobat hari ini. Berarti selama ini saya salah. Maka saya cari oleh karena apa. Ternyata mulai ayat 5. Ayo semuanya buka ayat 5. Ayo kita belajar. Ayo, yang nggak hafal kitab catat. Kenapa saudara datang ibadah nggak hafal kitab? Awas, berdosa besar. Udah? Bunyinya apa ayat 5? 1, 2, 3. Lalu katakan kepada mereka, jika seorang di antara kamu mengabdikan kepada seorang sahabat dan berkata kepadanya, saudara pinjamkan apa ada 3 roti. Nah, stop dulu, itu ayat 5. Lalu kata Yesus kepada murid-murid, jikalau ada salah seorang di antara kamu tengah malam, betul nggak kata tengah malam? Loh, ada nggak? Datang ke rumah sahabatmu. Ya. Pak Aron, saya mau tanya, di Mangkutana toko roti yang terkenal apa namanya? Ada nggak? Kasihan orang Mangkutana nggak ada toko roti. Nggak ada. Masa nggak ada toko roti sih di Mangkutana? Indomaret itu, oh saya salah, pabrik roti bukan toko roti. Maaf, Bapak betul saya salah. Pabrik roti, nggak ada pabrik roti. Belum ada. Cepat buka, kok belum ada bagaimana ini? Ayo, orang-orang kota ini yang dengan nggak buka apa? Ini mumpung, ini pasar di sini Pak. Misalnya, di Mangkutana ada pabrik roti. Misalnya. Nah, itu sahabat salah seorang dari antara saudara. Jadi tengah malam, atau ngomong aja lah, rumah makan Lesehan ini kita pakai. Ini kan banyak makanan bukan? Wih, kalau masuk dapur itu cuma masuk dapur menakutkan, ada tulisan yang unik. Kemarin anak-anak saya tertawa lihat tulisan. Dilarang masuk selain karyawan. Terus ada tambahan pertanyaan. Gimana? Kenapa? Dilarang? Enggak, bukan dari pertanyaan kok. Gimana? Itu kata-kata lucu sekali. Gimana? Jangan tanya terus. Bukan, jangan tanya apa-apa. Coba. Oh iya, dilarang masuk selain karyawan. Terus di bawahnya ada satu kata. Kenapa? Jawaban di bawahnya, jangan bertanya. Itu keren betul tulisannya. Idenya Joel. Idenya siapa ya? Mama atau oh Papa. Nah, jadi saya mau masuk takut. Saya bukan karyawan. Tapi karena tadi pagi saya perlu air panas, tidak ada yang saya tanya, masuk saja saya. Jadi saya melanggar peraturan di sini. Nah, anggap begini ya. Misalnya salah seorang dari saudara tengah malam itu mendatangi rumah makan Lesehan, ya milik Pak Gembala. Pinjamkan kepadaku 3 roti. Ini aneh. Bukan minta, tapi apa? Nah, apa bedanya minta dengan pinjam? Pinjam dibalikin. Nah, kalau pinjam dikembalikan, kalau minta langsung dibawa pulang, gak balik-balik. 3 roti, kenapa ganjil? Nanti ada rahasia. Ayat 6. Mengapa salah seorang di antara kita tengah malam ke rumah makan Lesehan minjam 3 roti? Alasan nomor 6. Ayat 6. 1, 2, 3. Sebab ya. Nah, untuk kalau ke arah kiri
itu selatan atau arah mana? Saya ini bingung arah. Selatan. Yang sana. Jadi ke kanan sana itu kemana? Selatan. Oke, saya tahu. Kalau masuk dari arah selatan ke Mangkutana itu Soroako. Ya, kalau ke sana lagi ke Palopo. Nah, kalau ke utara sini itu ke daerah mana? Mana? Sulawesi Tengah. Nah, saya beri contoh. Misalnya malam-malam ada saudara kita berangkat dari Palopo mau ke Sulawesi Tengah. Ketika sampai Mangkutana, rombongan ini ada yang lapar. Apalagi Mangkutana masih kecamatan, pabrik roti aja belum ada. Kasihan betul. Jangan tersinggung ya, saya ngomong apa. Nah, cari warung tutup semua. Tapi saudara ingat, kan ada Pak Arkeraro yang punya makanan di dapurnya banyak. Jangan masuk, jangan masuk. Percaya saya. Ada tulisan dilarang masuk. Kenapa? Jaminannya itu keren betul. Nah, maka kita berhenti di rumah makan. Terjadi apa ayat 7? Ayat 7 ada apa? Ayo lihat. 1, 2, 3. Masa kalian di dalam rumah menjawab, jangan sudah tertutup, dan aku sasaranku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Saya ulangi pelan-pelan ke ayat 6. Jadi ketika saya salah ngomong, aduh maaf, saya salah ngomong. Ya. Misalnya kampung terakhir sebelum Mangkutana itu apa? Apa? Tomoni. Kenapa sih orang buat nama susah-susah begitu? Kayak Jawa aja, Ponorogo kan gampang. Enggak. Tomoni. Nah, misalnya saya salah, maaf, saya salah. Waktu saudara yang tinggal di Tomoni, ya, itu didatangi saudara yang dari Palopo mau ke Sulawesi Tengah. Begitu mereka stop di Tomoni di rumah saudara, aduh, mereka lapar, tapi nggak ada makanan di rumah. Dengar ya? Begitu saudara panik, tidak ada makanan, langsung saudara ingat Pak Gembala, Pak. Tunggu. Dari Tomoni saudara naik motor atau apa terserah ke Mangkutan. Ayat 7 berkata, ayat 6, maka ketok pintu untuk apa tadi? Pinjam 3 roti. Tapi yang di rumah, yaitu Pak Gembala, maaf ya, menjawab, maaf, aku nggak bisa bangun, sudah tutup semua. Kunci, pintu apa sudah dikunci. Saudara, jadi ada masalah nggak? Siapa yang punya masalah? Ya, yang punya roti, bukan yang pinjam roti. Iya, tapi masalah yang pinjam roti itu masalahnya siapa? Ayo kita cariin. Betul, yang saudara dari Tomoni tadi punya masalah karena yang mau dimintain pinjam roti nggak bisa. Tapi masalah itu masalah siapa? Nah, masalah sahabatnya yang kelaparan malam itu. Ayat 8 ada kisah yang luar biasa. Ayo kita lihat ayat 8. Mulai hari ini, inilah iman yang paling suci. 1, 2, 3. Nah, aku berkata kepadamu, ini penegasan Tuhan Yesus. Apa yang firman-Nya katakan? Sekalipun Ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena siapa yang tidak malu itu, ia akan bangun dan ini yang luar biasa. kepadanya apa yang diperlukan. Saudara garis bawahi kalimat
karena sikapnya yang tidak malu itu. Ingat, kita masih pada pikiran iman yang paling suci. Betul ya, jangan lupa konsep. Terjemahan ayat 8 sangat membingungkan. Saya akan terjemahkan dengan bebas. Jadi saudara yang dari Tomoni dengan Pak Raro itu sahabat. Waktu yang dari Tomoni dengar jawaban, maaf gak bisa aku buka, semua sudah tidur, siapa mau nyiapin roti itu? Nah, ya. Lalu dua orang ini pikirannya sama. Baik yang punya roti mikir, ketoklah sampai capek, aku gak akan buka pintu, dan aku tahu kamu gak akan marah karena kamu sahabatku. Nah, yang ngetok lebih kurang ajar lagi. Jawablah sampai capek, kamu gak mau bangun, aku tetap ketok, dan aku tahu kamu gak akan marah. Ngerti gak artinya 8 itu? Akhirnya yang kalah siapa? Yang punya roti. Sebab yang ngetok tidak tahu malu. Ingat. Jadi yang ngetok ini yang gak tahu malu tadi, itu berjuang untuk siapa? Untuk keperluan siapa? Nah, akhirnya yang punya roti bangun juga dan meminjamkan 3 roti. Oleh karena itu, terus kan? Loh, masuk lupa. Oleh karena itu, mintalah, kamu akan diberi. Siapa yang memberi? Yesus. Pak Harke. Oh ya, Pak Harke katanya itu Pak Hijau. Yesus orang Bethlehem. Tahu arti kata Bethlehem? Rumah roti. Ini iman yang paling suci. Minta ke surga dengan tidak malu. Karena, lupa jangan, karena untuk siapa? Cepat jawab. Untuk orang lain, bukan untuk diri kita dan keluarga kita. Betapa kita salah besar terhadap ayat itu, ya atau tidak? Inilah rahasia itu yang kita nggak tahu selama ini. Seringkali ada khotbah yang salah tentang Lukas 8. Lukas 18. Masih ingat perumpamaan hakim yang lalim? Masih ingat gak? Hakim yang lalim di Lukas 18? Jawab, masih ingat tidak? Lalu ada seorang janda di kota itu, masih ingat? Lalu ada kata, ini firman terjemahan lama, saya lebih hafal terjemahan lamanya. Mintalah bertalu-talu. Kalau istilah sekarang, gedorlah surga sampai keras. Tuhan akan jawab, salah. Jangan salah khotbah dengan Lukas 18. Sebab Papa kita di surga bukan hakim yang lalim. Lu ya atau tidak? Itu bukan untuk Tuhan kita. Dia itu hakim yang adil, enggak lalim. Maka itu pengunci perikop itu, coba saudara buka dulu Lukas 18 ayat 8. Penguncinya tentang apa? Supaya kita tidak salah. Lukas 18 ayat 8. Jadi kalau kita hanya membaca ayat pertama sampai 7, lalu kita ubah, Tuhan saya beriman, saya akan minta terus ke Tuhan, pasti engkau jawab. Tunggu dulu, Papa kita bukan lalim. Itu konsep yang salah. Maka kita 8 bunyi apa? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang kuat dong, ulangi yang kuat. 1, 2, 3. Nah, kalimat terakhir itu yang aneh.
Tapi kalau anak manusia datang, siapa itu anak manusia? Tuhan Yesus datang kembali ke dunia. Apa yang dia lakukan? Dia masih ketemu apa? Iman atau tidak? Nah, itulah iman yang paling suci yang dicari oleh Tuhan Yesus. Bukan sekedar beriman kepada Dia. Hati-hati. Maka itu kekristenan kita harus jelas. Arah, tujuan, motivasi iman kita yang mana? Kalau firman Tuhan menuliskan, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci, lakukan itu. Izinkan saya memberi kesaksian gara-gara firman itu. Saudara, ini bulan berapa? Februari. Sampai Oktober 2017 yang lalu, saya meluluskan sarjana S1 yang kira-kira sudah 400, hampir 490. Saya enggak kira-kira. Kami nggak punya anak kandung, tapi gara-gara firman itu saya minta kepada orang Bethlehem itu tanpa malu, karena bukan untuk kepentingan saya dan keluarga saya, untuk orang-orang yang harus punya roti dalam hidupnya, tapi kami tidak punya. Maaf, mungkin saya satu-satunya pendeta di Indonesia yang sudah meluluskan 400, hampir 490 sarjana, dan bukan teologi umum. Saya sudah meluluskan 52 master S2, 6 doktor, 11 dokter umum, 2 spesialis. Saya meluluskan, saya menyekolahkan 1 pilot dari orang Dayak suku Lunda. Berarti uang dari mana? Maka itu tiap kali Tuhan menyuruh saya, ada orang yang datang ke hidup saya, seperti ilustrasi Lukas 11 tadi. Jangan berkata, aku nggak punya apa-apa. Tapi ingat, ketika kita tidak punya, kita punya sahabat yang baik. Amin. Itulah iman yang paling suci dalam hidup. Ini yang merusak Injil. 90 sekian persen orang Kristen, termasuk beberapa hamba-hamba Tuhan, iman yang paling suci jauh dari kehidupan kita. Jadi mulai hari ini kalau saudara dengar tetangga saudara sakit kanker misalnya, jangan berkata, dia kan muslim. Salah besar kata itu. Harusnya saudara berjuang dengan imanmu yang paling suci, seperti perwira Kapernaum yang berjuang mencarikan Yesus untuk budaknya yang mau mati. Katakan amin. Maka kalau iman yang paling suci ini kita praktekkan, berapa banyak orang yang diselamatkan? Betul? Tanpa kita sadari, kita hanya berkata, itu kan Hindu, itu kan Muslim, itu kan Buddha. Jadi akhirnya Yesus hanya untuk siapa dong? Injil hanya untuk siapa? Ngerti pertanyaan saya? Maka itu lihat 1 Timotius 2 ayat 4. Bukan mengkristenkan orang, salah. Kita tidak perlu memindahkan agama orang ke agama kita. Tidak. Cukup memperkenalkan kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan orang itu. Masih ingat kan Yesus berkata, apabila kebenaran itu datang kepadamu, kebenaran itu memerdekakan kamu. Nah, ketika kebenaran kita sampaikan dan orang itu terbuka, lalu mereka memilih, itu kan bukan karena pengaruh kita, pengaruh kebenaran yang kita sampaikan. Jadi kita nggak disalahkan. Dia mengambil keputusan
setelah tahu siapa itu kebenaran. Ngerti ya? Ini iman yang paling suci. Jadi untuk apa saja dalam hidup kita, ayo kita berjuang demi kepentingan Tuhan Yesus Kristus. Kenapa pinjam? Ini dia. Karena semua berkat Tuhan atas hidup kita bukan milik kita. Katakan amin. Itu cuma pinjam. Kenapa 3 roti? Luar biasa. Karena manusia terdiri dari 3 bagian. Apa saja? Tubuh, jiwa, dan roh. 3 roti. Roti pertama untuk fisiknya, maka itu kalau kita melayani orang, kenyangkan juga perut. Kedua, roti kedua untuk jiwanya, maka itu kami buat pendidikan, karena pendidikan itu mengenyangkan mental jiwa. Yang ketiga, pelayanan rohani, sampaikan firman. Itulah 3 roti yang kita harus pinjam dari orang Bethlehem itu, bukan untuk kepentingan. Mari kita buka, ini bagian terakhir, Yohanes 2 ayat 23. Nah, inilah iman. Saya nggak bisa berkata ini suci atau tidak suci, saya nggak tahu. Nanti saudara lihat sendiri. Tapi iman yang seperti ini yang Tuhan tidak mau. Yohanes 2 ayat 23. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mana suaranya? Ulang. 1, 2, 3. Dan sementara raja di Yerusalem sampai berpuasa, dan orang percaya dalam namanya, karena mereka telah meninggal banyak kejadian. Ada iman nggak di ayat itu? Ada iman kepada Tuhan Yesus. Tapi, nah ini yang Tuhan tidak suka. Percaya kepada Tuhan Yesus karena apa? Baca karena apa? Melihat mujizat. Itu salah. Motivasi kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus bukan karena ada berkat, bukan karena ada mujizat, bukan karena ada tanda-tanda ajaib, bukan. Itu bukan iman yang paling suci. Maka itu ayat 24, Tuhan Yesus ngapain? Kepada begitu banyak orang yang percaya kepada Dia, ternyata Tuhan Yesus tidak apa? Baca. Tuhan Yesus tidak apa? Tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Sebab Ia tahu apa? Mengenal mereka semua. Nah, kiranya hari ini saudara dan saya dikenal hati kita oleh Tuhan Yesus, memiliki iman yang paling suci. Bukan sekedar iman untuk merampok surga, minta berkat, minta mujizat untuk aku, keluargaku. Tuhan, anakku butuh biaya sekolah. Tuhan, anakku mau kuliah. Tuhan, anakku perlu motor. Tuhan, kontrak rumahku mau habis. Tuhan, kami. Kapan kita punya waktu untuk mikir orang lain? Betul? Saya tunjukkan 2 kisah yang luar biasa dalam hidup Tuhan Yesus. Yang pertama, dalam Yohanes pasal yang keempat. Coba lihat ayat 3. Yohanes 4 ayat 3. Supaya kita tahu bagaimana dalam perjalanan hidup kita Tuhan Yesus. Nah, saya kagum kepada saudara yang hadir malam ini di Mangku Tanah. Hampir semua saudara tidak punya mobil. Hujan, nekat datang. Ya, imanmu paling suci begitu. Beriman nanti pulang gak pilek dan sakit kepala. Amin. Karena saudara rindu mencari Tuhan. Tuhan pasti tolong, nanti pasti gak hujan setelah kita selesai. Nah ya, sudah baca sama-sama? 1, 2, 3. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Nah, stop. Yesus pun meninggalkan mana? Yudea dan kembali lagi ke Galilea.
Ayo kita bongkar. Kalau ada kalimat kembali lagi ke, itu artinya apa? Ayo, kembali lagi ke, itu artinya sudah ke sana balik lagi. Nah, tolong lihat peta di belakang Alkitab, ada peta. Dari Yudea kembali ke Galilea itu jauh. Yudea itu bukit, tandus, nggak ada pohon satupun. Galilea itu lembah. Zaman itu ada mobil nggak? Ada warung es? Belum, saya tanya. Nggak ada. Nah, pertanyaannya, untuk apa sudah dari Yudea, sudah dari Galilea, sudah sampai Yudea, balik lagi? Ini rahasia. Ayat 4. Ada satu kata, 5 huruf itu yang menentukan. Ya, 1, 2, 3. Iya, Tuhan Yesus harus melintasi Samaria. Nah, kalau saudara lihat peta, itu muter. Misalnya, orang dari ibu kota ini Luwuk Timur ya, ibu kotanya di mana? Malili. Artinya, misalnya ada orang dari Malili mau kota pertama Sulawesi Tengah apa di sini? Oh, Pendolo. Oh, di sini bisa Pendolo kok begitu. Pendolo ya, misalnya ada orang dari Malili mau ke Pendolo lewat Makassar. Mabuk nggak orang itu? Saya tanya, mabuk? Sampai Malili kok ke Makassar lagi? Lanjut lagi. Nah, itu ilustrasinya. Dari Yudea, dari Galilea ke Yudea, suruh balik ke Galilea lewat Samaria, itu muter. Harus. Nah, saya nggak usah baca kisah selanjutnya. Ada apa di situ? Jam berapa? Coba baca ayat yang ke-6. Jam berapa? Ayo, ayat 6 bilang jam berapa waktunya? 12 apa? Yang jelas ah. Nah, siang itu yang penting. Panas tidak? Panas, apalagi di Israel. Itu padang gurun. Harus lewat Samaria. Saudara, segala sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, catat ya, selalu ada orang yang diselamatkan. Dia nggak ada yang iseng, betul? Betul, dia pernah iseng? Enggak. Dia nggak pengangguran, cuma jalan-jalan saja. Tanya mau kemana? Ah, terserah sampai capek baru berhenti, enak aja. Bukan begitu Tuhan Yesus itu. Selalu dia punya tujuan. Nah, pertanyaannya, kalau ada kata harus melintasi Samaria, berarti ada yang suruh tidak? Ayo jawab, ada yang suruh tidak? Nah, siapa yang suruh? Bapa di surga. Hari itu ada siapa yang diselamatkan? Pelacur. Perempuan Samaria pelacur. Loh, kok tahu? Nggak ada kata pelacur loh. Begini pertanyaan. Kalau gitu, berikan aku air itu. Dan dia minta air bukan kepada Tuhan Yesus. Baik, aku akan berikan air asal kamu panggil suamimu. Ayo, ini Injil yang luar biasa. Ada hubungan nggak? Ada sambungan nggak antara air dengan suami? Saya tanya kok. Ada hubungan tidak? Tidak. Apa ini air dan suami? Tapi di situ hubungan. Lalu perempuan ini menjawab, oh maaf, aku nggak pernah punya suami. Langsung ditembak. Betul katamu. 5 laki-laki pernah tinggal dengan kamu. Dan sekarang yang ke-6, ini pun bukan suamimu. Nah, maaf ya saya ngomongnya apa ada. Apa profesi perempuan yang koleksi laki-laki?
Nanti nggak pertanyaan ini. Di masyarakat ini rendah. Maka itu kalau saudara baca Kejadian 24, waktu Eliezer hamba Abraham mencarikan jodoh buat Ribka, buat Ishak, dikatakan pada sore hari perempuan-perempuan keluar dari kampungnya ke sumur untuk timba air. Nah, sampai hari ini pun di desa-desa yang belum ada air pump, biasanya orang ngambil air ke perigi, ke sumur itu cuma 2 waktu, pagi-pagi atau sore. Betul tidak? Siang tidak mungkin. Nah, kenapa perempuan ini ngambilnya siang? Karena dia tahu profesinya. Dia nggak ingin bareng perempuan-perempuan lain sambil jalan, pasti jadi omongan. Ngerti? Nah, ketika surga melihat ada perempuan yang kehausan, bukan secara air jasmani, maka surga memerintahkan anaknya, harus kamu balik dan lewat Samaria. Amin. Panas, jangan lupa. Nggak ada mobil, nggak ada warung es. Tapi Tuhan Yesus tahu masalahnya. Masalahnya 2. 1, dia orang Yahudi bersama 12 murid yang Yahudi semua. Akan ngomong dengan orang Samaria, bisa perang besar. Ingat seperti zaman dulu orang Madura dengan orang apa yang suka ribut, perangnya, oke. Nah, maka itu Tuhan Yesus bilang, murid-murid, tolong kamu ke kota beli makanan. Ayo pakai logika. Ngapain beli makanan 12 rame-rame ke sana? Kan cukup 2 orang saja. Ngerti nggak maksud ini, saudara? Ini cara kita belajar Alkitab. Maka itu kalau menyampaikan firman, belajar Alkitab, minta Roh Kudus murah supaya yang dengar itu melek terus. Moga amin. Karena itu kebutuhan hidup kita sehari-hari. Nah, begitu yang 12 ke kota, baru perempuan ini dapat. Akhirnya Tuhan selamatkan dia. Amin. Dan catat, penginjil pertama di dunia itu ternyata pelacur. Keren gak? Loh, kok gak bilang keren? Coba baca ayat 39. Itu keren betul. Maka itu kita yang lulusan sekolah Alkitab gak berani nginjil, malu sama pelacur itu. Betul? Ayo baca sama-sama ayat 39. 1, 2, 3. Ayo kuat ulang. Ini suara hujan sebabnya. Ulang. 1, 2, 3. Banyak orang dari kampungnya percaya Yesus karena perkataannya. Maaf, waktu dia berangkat dari rumah, masih pelacur gak profesinya? Karena yang keenam masih di rumah disimpan. Waktu dia balik dari sumur ke kampungnya, bagi orang-orang tetangga-tetangganya, dia masih apa? Ini masalah. Kalau bukan karena kuasa Injil, mana mungkin orang mau dengar kata-kata pelacur? Maaf. Betul atau tidak? Ini iman yang paling suci itu, yang bisa menyelamatkan begitu banyak orang. Mau berubah mulai hari ini? Jumpa Yesus hanya sebentar. Coba nanti pulangnya buat peragaan. Dialognya Tuhan Yesus dengan perempuan itu saya pernah coba dengan beberapa anak-anak saya. Itu nggak sampai 20 menit. Itu pun ngomongnya saya bilang pelan-pelan, dengan cepat-cepat. Nggak sampai 20 menit. Bagaimana jumpa Yesus yang nggak sampai 20 menit, hidup berubah total dan langsung jadi penginjil. Nggak ada yang amin sih itu. Maka itu kalau saudara dan saya nggak berani bercerita tentang Yesus,
maaf, saya akan hukum diri saya sendiri lewat firman Yohanes 4. Berarti saya belum pernah jumpa Yesus. Betul? Tapi kok sudah Kristen? Nah, ini masalahnya. Jujur, jawab pertanyaan penting ini. Lebih mudah keluar dari mulut kita ngomongin orang atau ngomongin tentang Tuhan Yesus? Saya ngaku. Nah, itu bertobat. Pintar sekali kalau ngomongin orang. Tapi begitu susahnya kita bicara tentang Yesus kepada orang lain. Masalahnya kita gak pernah punya bahan untuk ngomongin Tuhan Yesus. Kalau ngomongin orang, bahannya banyak. Lu ya atau tidak? Begitu kalau gosip, wih, loncer mulut ini, bisa berjam-jam ngomong. Tapi begitu ngomong tentang Yesus, gak ada resleting di bibir. Betul istilah ini? Ayo kita bertobat. Contoh kedua, Lukas 7 ayat 36. Coba ada kisah apa itu? Cepat, ini yang terakhir. Lukas 7 ayat 36. Ya, malam ini rombongan 3 orang akan langsung balik ke Makassar dengan mobil. Kami berdua, saya dengan salah satu anak saya akan turun di Palopo. Besok kami dengan Wings akan ke Makassar terus ke Jakarta. Jadi harus cepat selesai. Ya, udah. Kisah apa? Lukas 7 ayat 36. Apa perikopnya? Coba. Ya, Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Baca ayat 36. 1, 2, 3. Nah, ini kisah hidup Yesus. Seorang Farisi mengundang Yesus makan malam. Tuhan Yesus datang tidak? Baca, Tuhan Yesus datang tidak? Nah, ini dia. Ternyata, saya ulangi lagi tadi, apa saja yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus pasti ada dampak untuk orang lain diselamatkan. Nah, malam itu dia diundang oleh Simon orang Farisi. Bukan begini, ayo berangkat yuk, mumpung ada makan gratis. Enggak begitu Tuhan Yesus. Betul? Loh, iya atau tidak? Apakah Tuhan Yesus senang ke rumah Simon karena makan gratis? Tidak. Surga tahu. Ayat 37. Ada apa di kota itu? 1, 2, 3. Nah, di kota itu ada seorang perempuan yang, nah kalau kita cuma stop sampai terkenal, ini artis ini. Terkenal apanya? Baca berdosa. Maaf, ini pelacur lagi. Saya percaya perempuan di Lukas 7 adalah perempuan yang di Yohanes pasal 8, yang hari itu ketangkap basah, yang ditangkap oleh imam-imam. Masih ingat cerita itu? Dan dilempar di depan Yesus dengan jebakan. Menurut hukum Musa, perempuan seperti dilempari batu sampai mati. Menurut kamu bagaimana? Serba salah jawab. Lakukan seperti yang Musa perintahkan. Katanya kamu datang bawa pengampunan. Kenapa kamu bunuh orang? Tapi kalau dia berkata, lepaskan dia. Kamu juga orang berzina. Tapi ingat hikmat Tuhan. Dengan sederhana Tuhan Yesus berkata, siapa di antara kamu yang merasa tidak berdosa, lempari batu dulu. Itu kalimat yang luar biasa. Nah, perempuan ini syok, nggak jadi mati. Begitu dia sadar nggak jadi mati, dia lihat Tuhan Yesus sudah pergi. Nah, sejak hari itu dia cari di mana orang yang menyelamatkan Tuhan itu. Dia nggak ketemu. Sampai suatu hari, nah ini dia, Papa di surga tahu ada manusia membutuhkan Yesus. Seperti waktu pelacur di Samaria membutuhkan keselamatan, Papa menyuruh Yesus putar lagi. Harus. Hari itu Simon orang Farisi mengundang dia makan. Langsung Papa tahu. Berangkat kamu nak, sebab ada orang perlu kamu di kota itu.
Ayo kita pakai logika. Pelacur bisa masuk nggak ke rumah orang Farisi? Bayangkan. Kira-kira sebelum masuk, perempuan ini mikir apa di depan rumah orang Farisi? Ayo, cepat pikir. Mikir nggak masuk atau tidak? Masuk atau tidak? Masuk atau tidak? Betul? Akhirnya keputusannya, apapun terjadi, aku masuk. Ini kasih yang luar. Ngerti saudara? Mulai hari ini, apapun juga yang kita kerjakan, saudara sekedar mau ke Malili, selalu persiapan. Tuhan, kecuali urusanku ini, ada orang yang mau diselamatkan tidak? Nah, itulah iman yang paling suci. Selalu kena ke orang lain, menyelamatkan orang lain. Untuk apa sih? Ini kedua kali saya nginep di Hotel Harapan di Palopo. Ada beberapa karyawan hotel itu yang saya sempat doakan, saya sempat layani. Termasuk tadi sore jam 6:30 ada 2 karyawan hotel itu, karena kami sudah pesan kamar untuk malam nginep di Palopo. Mereka SMS saya, tanya, Bapak jadi datang. Jadi jam berapa Pak? Hari itu belum tahu. Yang satu akan selesai tugas jam 11. Waduh, pasti belum nyampe. Jawabannya, saya mau tunggu. Kemalaman Kak. Yang kedua akan masuk malam, jadi sampai pagi. Jadi besok bisa ketemu. Jadi kemanapun saya pergi, saya ingin berbagi tentang kasih Tuhan Yesus. Kemanapun saja. Kalau saudara ikut saya ke Bandara Hasanuddin di Makassar, saudara akan heran. Dari tukang sapu di luar, sampai bagian security, sampai bagian yang ngerjakan bungkus koper pakai plastik, sampai bagian X-ray. Saya punya teman banyak di Bandara Makassar. Kenapa? Saya selalu pakai kesempatan. Maka itu mereka, baik yang warung-warung itu ya, restoran-restoran itu, mereka suka kalau saya pesawatnya terlambat. Suka benar. Jadi kalau mereka tahu saya masuk, tanya, Pak, delay nggak Pak? Delay nggak pesawat? Kenapa? Karena saya suka ngajak mereka itu makan. Ayo duduk. Saya mau cerita. Nggak usah ngomong agama, nggak usah ngomong Tuhan. Bandara Makassar hampir 100% itu muslim. Saya suka memberikan makanan kepada mereka. Sampai bagian cleaner toiletnya mereka kenal saya. Karena Bandara Hasanuddin, bandara yang paling sering saya lewati untuk bolak-balik meninggalkan Papua balik ke Papua, pasti lewat saya. Itu menyenangkan sekali. Jadi jangan memindahkan orang dari agama A ke agama kita, salah besar. Yang menghendaki supaya seorang diselamatkan. Itu luar biasa. Nanti ya, itulah iman yang paling suci yang Tuhan cari di antara kita. Mau berubah mulai hari ini? Tidak egois, betul, tidak mementingkan diri sendiri, mau berbagi kepada banyak orang. Hei, kok diam saja? Mau? Mulai hari ini. Ayat terakhir, Amsal 3 ayat 27-28. Ayo kita berbagi mulai hari ini. Amsal 3 ayat 27 dan 28. Ini perintah yang Tuhan berikan. Nah, inilah iman yang paling suci itu. Ya, judulnya apa? Perikop itu. Nah, sebetulnya bukan anjuran untuk berbuat baik. Yang betul, anjuran untuk berbagi kasih, berbagi Injil. Ayat 27, 1, 2, 3. Jangan menarik kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu. Nah, terjemahnya kurang tepat. Harusnya begini, janganlah menahan kebaikan
untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Karena apa? Kalimat terakhir. Ayo, karena kita mampu melakukan. Itu yang luar biasa. Saudara, biasakan kalau ketemu orang kenal, yang nggak kenal, yang kenal suhu, kita sapa dia, ya, sapa dia, tanya asal dari mana, nama siapa. Ada waktu ngomong sebentar soal kasih, soal pengampunan. Saya selalu ngomong dua hal ini, dan orang pasti menerima. Itu iman saya. Untuk semua orang tidak akan menolak Injil, kasih dan pengampunan. Paling gampang. Nah, jadi kalau ada orang-orang yang kita temui dan berhak menerima kebaikan dari Tuhan yang ada di hidup kita, kita harus apa? Ayo, harus apa menurut ayat itu? Kok lupa? Menurut ayat 27 kita harus apakan? Saudara harus jawab. Kalau kita ketemu orang dan orang itu berhak menerima kebaikan Tuhan lewat hidup kita, kita harus apa? Baca ayatnya. Nggak dengar? Berikannya karena kita mampu melakukan. Betul? Selama gereja egois, tidak pernah berbagi Injil, berbagi kasih dan pengampunan, jahat dan kejam. Karena tidak ada keselamatan di dalam nama lain kecuali nama Yesus. Tapi kita nggak boleh ngomong langsung Yesus kepada mereka, langsung nutup. Sebab dunia sudah terlanjur tahu Yesus itu orang Kristen, padahal bukan. Siapa bilang Yesus orang Kristen? Enggak. Tapi sudah terlanjur salah. Maka itu nyatakan kebaikan ini, orang akan terbuka. Jelas ya? Ayat 28, ayat terakhir. 1, 2, 3. Jadi kalau ada orang yang butuh makan dan kita punya, kita harus berbagi. Jangan bilang besok balik ya, mati dia nanti malam karena dia lapar. Nah, saya kembali ke Lukas 11. Kalau kita tidak punya, kita ngapain? Masa lupa Lukas 11 tadi loh. Kalau kita nggak punya, kita ngapain? Minta ke siapa? Sahabat kita, orang Bethlehem itu. Minta dengan bukan, tidak malu. Ingat ya, inilah kebenaran yang kita harus tahu, yang selama ini berupa rahasia untuk kita, dan Tuhan bukakan hari ini. Mau jadi wakil Tuhan Yesus di dunia, untuk menyatakan Injil kepada banyak orang, supaya orang-orang diselamatkan. Jangan bicara Yesus segera datang sebelum kita mengabarkan Injil, karena dia nggak akan datang kalau Injil kerajaan nggak diberitakan ke seluruh. Siap berubah mulai hari ini? Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai ketemu lagi. Saya nggak tahu kapan Tuhan bawa balik ke Mangkutan. Ini tepuk tangan yang betul dong. Ya, lagi sekali terima kasih kepada Pak Gembala yang memberikan kesempatan dan semua rekan-rekan hamba Tuhan yang hadir.